Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzur Rahman, mahasiswa BPG dalam jabatan Universitas Islam Malang, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, akan melaksanakan pembelajaran dalam memenuhi pembuatan video UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita yel-yel dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Bila Bapak ucapkan aku, kepala ke atas bisa. Bila mandua, kepala dua tangan jaya. Baik. Oke, kita mulai. Aku Bisa. mandua Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Seperti itu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya dulu, adakah yang tidak berhadir hari ini? Cukup atau Pak. ada? Cukup. Alhamdulillah, semua pada hari bisa berhadir. Semoga langkah kalian menuntut ilmu ke tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah dan limpahan pahala yang berlipat ganda darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memperlancar dan mendapat rahmat dari Allah sebelum memulai pekerjaan, kita mulai dengan berdoa. Baik, untuk memulai berdoa ini silakan dipimpin siapa? Iya, Fatimah, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar pelajaran yang didapat hari ini bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, semoga apa yang kita lakukan hari ini berikan Allah kelancaran dan berkah. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita supaya rasa nasionalisme kita tumbuh dalam diri kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Bagimu Negeri. Oke, silakan anak-anak sekalian berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi. Semoga setelah kita mendengarkan lagu tadi, semangat jiwa kita untuk berbakti, untuk mengabdi dan berbuat yang terbaik untuk bangsa kita semakin kuat. Ya. Bagimu negeri. Baik, setelah kita tadi bernyanyi bersama, kali ini kita akan menyimak video motivasi untuk diri kita agar kita selalu semangat dalam belajar untuk keluarga kita dan terutama untuk diri kita. Baik. Selamat menyimak. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies about having a job.
realize that he is not hungry. Pesan apa yang bisa diambil dari tayangan tadi, video motivasi tadi? Ya, saya ingin menyampaikan kira-kira video tadi memberikan pesan apa? Sangat dalam ya pesannya ya. Bagaimana seorang ayah ya? Kira-kira apa? Ya silakan. Sepertinya dia sangat menghayati video tadi. Silakan dia. Selain perjuangan ayah, apa yang dilakukan rela dan sebagainya mungkin apa lagi tambahan? Demi seorang anak, ayahnya sangat terharu ya. sampai rela bekerja dan bekerja letih untuk anaknya dan tidak mau mengekspresikan letihnya tuh ke anaknya. Iya, berbohong. Iya, berbohong ke anaknya supaya anaknya tidak khawatir. Oke, tepuk tangan luar biasa. Terlihat seperti dia dan kawan-kawan yang lainnya sangat menghayati video tadi. Itulah perjuangan seorang ayah ya, dan juga orang tua kita, ibu juga ya. Ayah terlihat dari di sana, ayah berbohong untuk kebaikan agar anaknya tetap semangat dalam belajar, tidak minder di sekolahnya, menyekolahkan di tempat yang terbaik kan. Kita tadi sudah melihat tayangan membuat kita sedih kan, membuat kita terharu. Sekarang kita akan berkonsentrasi sambil kita bermain lebih ceria, untuk berceria kembali. Okay. Ini latih konsentrasi ya, nanti akan Bapak berlakukan untuk menjawab soal berikutnya, nanti akan kita lakukan lagi berulang. Apabila ini tepuk latar ya istilah Bapak. Bila disebut pagi, tepuk 1 kali. Coba pagi. Bila sebut siang 3 kali. Siang. Nah, gini ya. Pak. Nah, bila malam 2 kali. Nah, mengapa tidak berurut? Kalau berurut kan tidak konsentrasi pun bisa. Ini supaya konsentrasi. Bila pagi sekali, siang 3 dan malam 2. Oke, kita coba ya. Coba. Malam. Nah, ada sisanya kan, berarti itu siang itu yang 3 kali ya, Sarah ya. Oke, kita coba lagi. Pagi. Kalau pagi mudah ya. Malam. Ya, tidak ada sisa lagi. Siang. Ya, jangan terlambat juga, pas sudah. Tepuk tangan untuk kalian semua bisa. Mengulang kembali. Review sedikit, mengulang pembelajaran sebelumnya. Pertanyaannya adalah, masih ingatkah kalian dengan materi yang telah kita pelajari pekan lalu? Materi sebelumnya. Ya, ada yang ingat? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan kepada awak. Yang pertama, menganalisis unsur-unsur pengembangan cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ya. Yang kedua, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Iya, tepuk tangan untuk awak. Masih ingat. Benar. Kita kemarin mempelajari tentang cerpen. Ya, tentang cerpen ya. Apa saja unsur in dan X dalam cerpen? Ada ingat ya? Silakan. Cuma unsur intrinsik yaitu tema, alur, latar, tokoh atau penokohan, amanat, dan sudut pandang. iya. Baik, tepuk tangan, benar sekali. Artinya pembelajaran kemarin sudah kalian ingat dengan baik, dengan lancar. Bisa kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Baik, sebagai pertanyaan pemantik untuk materi kita berikut ini adalah selanjutnya ini kita akan melihat foto ini. Ini ada 2 buah foto. Foto 1 dan foto 2. Ya, foto 1 ini apa? Iya, seperangkat komputer ya. Ada CPU, ada keyboard, ada apa? Layar monitor. Nah, yang kedua ini foto Nasi goreng. nasi goreng. Oh, ada nasi, ada telurnya ya, sawi dan seterusnya. Baik. Nah, baik.
ini pertanyaan Bapak yang untuk pemantik kali ini adalah bagaimana cara menggunakan foto yang pertama. Nah, ini kan menggunakan ya, biasanya lah kita dalam keseharian kita gimana menggunakannya. Ya, ada yang ya silakan. Silakan. Pertama-tama colok kabel listrik, kemudian tekan tombol powernya. Tunggu beberapa saat akan muncul jendela tanda komputer siap digunakan. Iya, tepat sekali, luar biasa. Jawabannya ya, pertama tadi kita harus colok listrik. Sampai tadi dikatakannya oleh Fatimah sampai ke akhir adalah akan muncul jendela baru bisa digunakan untuk selanjutnya. Apa kita menggunakan apa? Misalnya kan Word atau Excel. Nah, itu nanti selanjutnya. Berikutnya bagaimana cara ini membuat foto yang kedua tadi nasi goreng. Ya, dia ingin menjawab. Ya, silakan Laili. Cara membuat nasi goreng: panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga wangi, kocok telur hingga rata, tuangkan ke dalam. Dari dua contoh tadi yang mereka paparkan tadi mungkin ada yang kenal ya, apa nama teks? Ya kan? Teks dalam membuat itu apa namanya? Membuat sesuatu tadi yang dari dua hal tadi, yang membuatkan nasi goreng dan menggunakan. Itu teks apa namanya biasanya? Izin menjawab. Teks? Iya, silakan. Jadi teks yang menjelaskan cara membuat atau menggunakan sesuatu itu dinamakan teks prosedur. Prosedur. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rifkah. Teks prosedur. Tempat kita hari ini akan belajar tentang teks prosedur. Ini ada sebuah teks prosedur, kita lihat dulu tayangan berikut. Cabai, terus kemudian tomat. Nah, ini tomatnya saya lebih prefer saya potong kecil-kecil seperti ini, Mas. Beda nggak sih pada saat bumbu itu di blender? Iya, sama di blok. Nggak, sama sih, Mas. Cuma kalau di blender itu kan biasanya kita masukkan air. Ya. Nah, kalau kita tumisnya harus lebih telaten sedikit. Kita garam, kita masukkan. Kita masukkan, yaitu sekarang. Ayo. Ya, itu tadi luar biasa ya. Mungkin bisa kita tergambar sekali di pikiran kita, apalagi kita ulang ya, nanti bisa dicoba di rumah. Dilihat saja sangat enak ya, apalagi baik. Nah, ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar ya, yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini, yaitu 3.2 adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi nanti kalian akan bisa mengetahui dengan lengkap ketika membaca teks prosedur mana itu strukturnya, mana kebahasannya. Itu. Nah, tujuan pembelajaran, ada yang ingin membacakan? Ya, silakan sih Pak, ingin membacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan. Izin membacakan, Pak. Silakan sih Pak. Tujuan pembelajaran 1.1 melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK, model pembelajaran problem based learning, beserta didik baru menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Iya. 1.2 melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK, model pembelajaran problem based learning, serta didik mampu mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, manfaat pembelajaran. Oke, silakan. Saya Pak. Ya, silakan nanti. Manfaat pembelajaran kali ini yang pertama, membaca teks prosedur akan memberi petunjuk kepada pembaca untuk melakukan hal yang barangkali belum pernah dilakukannya. Yang kedua, membaca teks prosedur akan membantu pemahaman seseorang mengenai langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar agar tujuannya tercapai. Ya, tepuk tangan untuk Wante. Benar. Jadi harapannya setelah kita belajar hari ini, kita tidak akan lagi melakukan kesalahan, apalagi kesalahannya fatal ya. Kalau makanan, kalau di prosedur tidak apa? Tidak enak. Sampai keracunan ada yang menyampaikan, benar. Kalau di prosedur ya bahan-bahannya tercampur bisa bahkan keracunan, betul. Ini ada sebuah permainan ya untuk pertama. Sebelum kita nanti ke LPKPD ada permainan pertama. Silakan siapkan gawai kalian, handphone kalian. Ya. Mengenal struktur, jenis dan kebahasaan. Nah, ini ada word wall.
Nah, silakan dibuka word wall yang telah Bapak bagikan ya. Word wall yang pertama yang sama dengan di layar ya. Jadi apa yang ada di layar sama dengan di HP kalian ya. Nah, di sini ada struktur teks prosedur, ada jenis teks prosedur, ada kebiasaan teks prosedur. Kalian tinggal masukkan bagian di atas ini ke dalam yang telah Bapak bacakan tadi. Nah, kalimat interrogatif, verba, teks prosedur sederhana, konjungsi, penegasan ulang, atau kesimpulan, tujuan, kalimat deklaratif, langkah-langkah, pronomina, kalimat imperatif, material, teks prosedur kompleks, manomerilia, teks prosedur protokol. Mana kira-kira yang masuk dalam strukturnya, yang mana jenis teks prosedur, yang mana kebahasaannya. Jawab sama-sama ya. Struktur teks prosedur ini dulu nih, apa dari sini? Tujuan, Material. Langkah-langkah. Kalimat imperatif. Konjungsi. Promina. Jadi karena ini 7, jadi ya 7 maksimal tadi lupa menempatkan Kalimat dekra. Oke, submitnya seberapa tahun nih? Tidak 14. Jujur. Benar terus nih. 3. Wah, benar semua. Ya, pikir ada 3. 14 dari berbagai soal. 24 detik. Wah. Dan berikutnya apa? 12 MIPA 3. 3. Wah. Jadi berapa kira-kira? Terakhir. Lino. Oh, 14. Kalah di waktu saja kan. Jadi sambil Bapak tulisan saya akan melihat materi, menyimak dengan saksama materi tentang teks prosedur. Itu nanti akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, kebiasaan, dan seterusnya. Tolong semua baik, boleh dibuat catatannya yang penting dicatat atau diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Prosedur. Dari katanya, kita pasti sudah tahu prosedur itu apa. Prosedur contohnya, saya punya mikrofon baru di sini. Alhamdulillah ya. Nah, mikrofon baru ini ketika pakai kampus Budata, maka saya adalah langkah-langkah. Nah, ini adalah inti dari teks prosedur. Karena pada struktur langkah-langkah inilah pembaca atau pendengar mulai masuk ke dalam bagaimana sih untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di langkah-langkah tentu saja yang namanya langkah-langkah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu step by step, tidak mungkin hanya satu step, ya kan? Ada kata pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Itulah langkah-langkah atau struktur langkah-langkah. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini berisi tentang penutup. Jadi tadi ada tujuan itu merupakan bagian pembuka, langkah-langkah merupakan isi dari teks prosedur, dan penegasan ulang adalah penutup dari teks prosedur. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Sama seperti teks yang lain. Oke, Pak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu? Bagiannya sebelumnya. Silakan duluan. Ditanyakan dari Pak Kali tadi. Silakan berdiri, Bang. Izin bertanya, apa perbedaan teks eksplanasi dan prosedur? Ya, pertanyaan dua, apa perbedaan teks eksplanasi? Ya, kemarin kami pelajari teks prosedur. Pengen menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Rahman. Mohon izin berdiri. Teks eksplanasi merupakan karangan
yang menceritakan terjadi suatu fenomena. Sedangkan prosedur karangan yang berisi tentang langkah cara melakukan sesuatu. Perbedaannya sangat jelas. Teks eksplanasi membicarakan suatu peristiwa secara alami, sedangkan prosedur kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Ya, luar biasa zaman sekarang. Yang satu alami, Indonesia prosedur secara alami. Bencana alamnya, gempa bumi, banjir, alam. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan di luar? Oh, silakan, masih ada. Izin bertanya Bapak, apa sih Pak perbedaan antara teks prosedur dan juga teks narasi? Teks prosedur dan teks narasi, kalau dari seperti ini perbedaan eksplanasi atau narasi? Narasi ya? Narasi. Oh ya, silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Latifah. Teks narasi dan teks prosedur memiliki persamaan. Persamaan, oke. Keduanya memiliki pengembangan ide yang lengkap dan mendetail. Dan sama-sama memberikan informasi kepada pembaca. Nah, oke, terima kasih. Benar sekali. Antara narasi dan prosedur sama-sama mendetail dan memberikan informasi kepada pembaca. Kita ada persamaan ya. Jadi tidak diberbeda saja, tapi juga ada persamaan. Karena kita bersama, kita bersama. Baik, ada lagi pertanyaan? Habis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mengerti yang tadi ya. Kita relaksasi, nah ini berdiri semuanya. Relaksasi, jadi kami sudah dekat tadi ya, sudah memperhatikan style. Ya, dan waktu. Oke, Mandua Bisa. Mandua Jaya. Mandua Jaya. Semangat dong, Mandua Jaya. Aku Bisa. pagi. Yang pelan ya, ini pelan ya. Siang. Serius. Malam. Pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Oh, luar biasa. Selanjutnya kita membuat kelompok. Oke, sesuai dengan nama kelompok yang tadi sebutkan ada tujuan, material, bahan, praktek, kebiasaannya nanti Bapak beri nama kelompoknya beda. Misalnya Bapak bergabung dengan kelompok masing-masing. Sini tinggal lagi, suruh lagi ke sini. Sini. Kelompok yang saja positifnya tetap orang saja yang berbeda. Hai. Jawabannya nak ikam barang lah bukan. Sekarang sekalian yang berbahagia, perhatikan ini tujuan KBD-nya adalah perhatikan ini kali ini kalian setiap kelompok ya menganalisis struktur pembahasan prosedur ya. Judulnya cara pembahasan nasi goreng. Kalau itu masih diamin melalui aplikasi Wordwall yang telah kalian setelah Bapak bagikan, tapi belum mulai ya. Dengan menemukan jawaban 3 way kelompok satu yang sesuai dengan yang mulai. Berarti ada yang kelompok tanya, ada 5 jawaban. Kelompok Abel, kelompok latar. Menyalain. Sudah, alhamdulillah semuanya. Alor nomor 1 akan nomor 3 akan dan semuanya benar Pak.
semalam sih 1-2 soal. Sekarang hampir bisa sempurna 14. Jawaban jawab dengan tuntas. Kita jawab bersama. Oke, siap ya. Siap. Perwakilan dari kelompok awal mungkinnya nanti perwakilan ya. Untuk ini yang pertama Bapak bacakan kalimatnya ya. Aduk hingga merata, kemudian nah ini Bapak boleh buat ya berkembang. Masukkan bumbu hingga berdarah dan kita sebut ini apa nih? Konjungsi. Lanjut. Nasi goreng siap dihidangkan. Selagi hangat semakin lipat dengan rebus dan bawang goreng kerupuk. Penegasan ulang. Penegasan ulang. Mantap. Kerja kalian bersama. Sepakat. Benar. Urutan membuat nasi goreng 1 lipat. Kemudian nomor. Prosedur membuat mie instan. Ya, haluskan. Nah, ini bawang putih. Ini melatih biar nanti kalian pemerintah ada kantin gitu ya. Lah, ini sampai materi. Jadi pernah nggak kalian membuat nasi goreng? Interogasi menanyai. Biar kecap secukupnya. Nasi goreng banyak digemari dan mudah dibuat. Teks sederhana. Haluskan bawang putih, cabai rawit, bumbu sedikit bawang merah. Nasi yang sudah kita Material. Kita sokmen. Benar. Yo, benar semua. Kita terus papan. Sekarang nones 11. Sudah tua. Terakhir. Dari segi kecepatan. Bang terakhir kecepatan. Bapak itu sambil memahami. Nah, ini penilaian 14 benar, bagi 14 soal, berarti soal semua 14 ya, 1 kali 1 kali 1 kali 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita menyanyikan lagu teks prosedur perubahan yaitu dari potong demi kasar. Ayo kita belajar dengan teks prosedur, ada struktur dan juga kebiasaannya. Strukturnya itu ada kesimpulan, ada kesimpulan, kebiasaannya kalimat imperatif, deklarasi dan interrogatif, konjungsi verba, nominalia, imperan, adalah nomina, konjungsi verba, nominalia, imperan, adalah pronomina. Terima kasih. Ada perbedaan. Ingat nih, belajar kita hari ini. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang ya, terus diganti. Kita belajar kesimpulan. Siapa yang menyampaikan kesimpulan pada ya, silakan. Kesimpulan. Mohon izin dulu Pak Om sambil membaca catatan Om. Ya, silakan sambil menyimpulkan sambil mengingat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur juga terbagi ada 3 yaitu teks prosedur kompleks, sederhana, dan protokol. Strukturnya terdiri atas tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Adapun kebahasaan teks prosedur antara lain yaitu kalimat imperatif, interrogatif, deklaratif, konjungsi persyaratan, konjungsi temporal, numeralia, pronomena, verba material, dan verba tingkah laku. Terima kasih, tepat sekali. Ya, dan
dan sangat luar biasa biasanya. Berikutnya kita akan melakukan refleksi dari semuanya ya dengan gigitnya atau jawabannya. Pada refleksi ini bapak menggunakan jamboard. Di jamboard ini kalian tulis apa yang kalian rasakannya. Nah, pertanyaannya adalah kalian menghapus apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tulis buat di scanner. Dan aplikasi ini seluruh dari pamer ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekian orang lagi. Keren. Asyik banget. Alhamdulillah sangat senang. Sangat puas ye. Ya ini semuanya benar ya. Kalau sudah dipakai, ayo kita sekali itu ya. Ini semuanya. Terima kasih. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini bapak minta kalian tulis komentar kelompok lain. Nah, satu kelompok cukup satu komentar saja. Biasanya kelompok satu komentarin kelompok satu pakai gitu ya. Judulnya untuk kelompok satu keren. Atau kelompok dua. Jadi satu kelompok mau komentarin 4. Misalnya kelompok satu komentar kelompok dua kan. Kelompok dua keren. Kelompok tiga baik saja. Kelompok 4 mantap sudah. Kelompok 5 komentarin kelompok 2, 3, 4, 5. Kalau kedua komentari 1, 3, 4, 5. Nah ini semuanya ya sedikit ya. Kenapa kelompok 3 tukang salib? Well. Gunakan yang sangat bagus tadi ya, sampelnya sangat bagus. Kalau cukupnya 70 bilangnya, kalau bagus 80 sampai 85 lah. Kalau sangat bagus 90-an. Minimal bagus ya. Ini aja yang agak di jalan ya. Apa nih? Soalnya banget deh. Boleh dulu gitu aja. Ya, bapak pikir sudah semuanya. Oke, terima kasih semua luar biasa. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk tindak lanjut kita silakan nanti pelajari kembali ya. Dari ini nggak apa-apa bagikan, ini ada YouTube, juga ada dari apa nih tawaran-tawaran yang lain ya, tawaran Google, dan juga sebagai bahan latihan yang bikin juga ada what berikutnya. Nah selanjutnya kita akan berikutnya kita akan membuat atau menulis teks prosedur. Hari ini sudah paham ya? Sudah paham ya? Ya. Kita akan menulis teks prosedur. Sekian penyampaian Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan atau ada kesalahan apa yang orang berkenan. Kita sama-sama mengakhiri dengan baca alhamdulillah.